Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi semua saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang mayoritas ada di tempat tinggal masing-masing. Kita bersyukur untuk kesempatan masih bisa beribadah bersama di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita membaca dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-12. Kita membaca Injil Markus pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 28 hingga yang ke-34. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-28 hingga yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kami tidak semua bisa berkumpul di lokasi gereja ini, tapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah pada Tuhan. Dalam persekutuan rohani kami sebagai saudara seiman bersekutu bersama, memuji Tuhan, berdoa, dan juga secara khusus mendengarkan firman. Kami mau untuk membuka hati dan pikiran kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajarilah kami, tuntunlah kami, dan tolonglah kami untuk bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah akan renungan firman pada hari ini. Tolong hamba-Mu yang terbatas boleh menjadi saluran dan alat di tangan Tuhan untuk berkat itu boleh di-sharingkan. Dan kami semua bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan melalui firman. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Saudara, tadi kita membacakan pengakuan iman rasuli. Dan di dalam setiap ibadah minggu di gereja kita, GKY maupun juga di banyak gereja lain, kita bersama-sama membacakan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan karena setiap hari Minggu dibacakan atau diucapkan, maka mayoritas jemaat saya percaya sudah bisa menghafalkan pengakuan iman rasuli ini. Saudara, pengakuan iman rasuli adalah satu pernyataan kepercayaan, statement of beliefs, ya, pernyataan kepercayaan yang berisikan ajaran-ajaran utama kekristenan, dan ajaran-ajaran ini diyakini berasal dari kitab suci. Saudara, pengakuan iman rasuli itu adalah seperti ringkasan yang mendasar mengenai hal-hal yang utama yang setiap orang Kristen harusnya percayai. Maka kita bisa berkata bahwa definisi kekristenan itu sesungguhnya diberikan di dalam pengakuan iman rasuli itu. Saudara, pengakuan iman rasuli itu memberikan ringkasan doktrin-doktrin penting dan utama di dalam kekristenan. Dan apa yang dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli itu membedakan kekristenan dengan agama-agama lain, termasuk agama-agama yang monoteis. Contoh yang paling jelas adalah kita mengucapkan atau mengikrarkan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara, inilah yang kita bacakan atau kita ikrarkan dalam ibadah setiap hari Minggu. Dan tentu bukan sekedar dengan tujuan untuk dihafalkan, tetapi supaya kita terus mengingat akan kebenaran-kebenaran yang penting ini. Dan disadari atau tidak, ketika kita mengucapkan bersama-sama dari tahun ke tahun, dari sejak kita muda sampai kita tua, saudara, disadari atau tidak, kita ikut meneruskan ajaran-ajaran yang dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli itu. Saudara, dibaca berulang itu tentu dengan tujuan bukan sekedar supaya dihafalkan, tetapi supaya kita juga meresapi, supaya kita menghayati, sehingga kebenaran itu bisa mempengaruhi akan seluruh aspek hidup kita. Saudara, itu yang kita bacakan, kita ikrarkan setiap hari Minggu. Bayangkan kalau pembacaan pengakuan iman rasuli itu dibacakan, diucapkan setiap hari, bahkan diucapkan 2 kali sehari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel di zaman Yesus memiliki pengakuan iman yang mendasar, yang disebut dengan istilah Shema. Saudara, pengakuan ini dibacakan, dikumandangkan dalam ibadah di sinagog atau di bait Allah. Tetapi pengakuan iman ini juga dibacakan setiap hari, bahkan 2 kali sehari oleh orang-orang Israel yang saleh di dalam doa-doa mereka. Saudara, Shema itu berasal dari beberapa bagian kitab suci di Perjanjian Lama. Tetapi bagian yang paling penting dan merupakan kalimat-kalimat yang pertama dari Shema itu berasal dari Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 yang bunyinya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, disebut Shema karena kata Shema itu artinya dengarlah. Ulangan pasal 6 ayat 4 dimulai dengan kalimat itu. Dengarlah hai orang Israel. Saudara, sampai hari ini orang-orang Israel yang ortodoks itu masih membacakan atau mengucapkan atau mengkumandangkan Ulangan 6 ayat 4 dan 5 ini 2 kali sehari sebagai bagian dari doa mereka. Jadi Shema ini bukan sekedar cuma satu pengakuan iman yang mendasar, tetapi Shema itu juga seperti satu doa yang diucapkan oleh orang-orang Israel yang saleh. Saudara, ini adalah doa yang pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Dan ini adalah juga doa yang diharapkan, diucapkan seseorang sebelum dia meninggal. Ini adalah doa yang diucapkan pada waktu sukacita, tetapi juga diucapkan pada waktu menghadapi kesulitan besar. Saudara, diceritakan ketika peristiwa Holocaust, pembantaian orang-orang Yahudi oleh bangsa Jerman, diceritakan ketika orang-orang Yahudi itu dikumpulkan dan akan dimasukkan ke dalam kamar gas untuk dibinasakan, maka kata-kata terakhir yang diucapkan oleh sebagian besar mereka adalah Shema ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita melihat Yesus mengutip Shema orang Israel ini. Yesus mengutip Shema ini untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang datang padanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Saudara, para ahli Taurat itu tahu bahwa ada sekitar 613 hukum di dalam 5 kitab pertama di kitab suci mereka. Dan 613 itu terbagi menjadi 248 bersifat perintah yang positif dan 365 itu bersifat larangan atau perintah dalam bentuk negatif. Ada yang berat tetapi ada yang ringan. Jadi sang ahli Taurat ini ingin mendapatkan opini Yesus mengenai apa yang paling utama dari banyaknya perintah dalam kitab suci ini. Nah, saudara, pertanyaan ini bukan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan mana perintah yang tidak penting dan tidak perlu dipelihara. Bukan itu tujuannya. Tetapi dengan satu tujuan supaya tahu perintah mana sih yang paling fundamental
dari semua perintah lainnya nih. Yang mungkin dari perintah yang fundamental ini berasal semua perintah lainnya itu. Saudara, Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat ini dengan menegaskan memang ada hukum yang paling utama, yang terbesar nih. Dan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 dan 5 ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini hal yang kita lihat dengan jelas sekali. Ketika Yesus mengutip Shema bangsa Israel ini, Yesus itu menerima dan Yesus itu mengamini kebenaran Shema ini. Dan bahkan Yesus mengidentifikasikan Shema ini sebagai hukum yang terutama dan hukum yang terbesar. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, Shema yang dikutip oleh Yesus ini, saudara perhatikan itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu merupakan penegasan mengenai siapa Allah itu. Dan bagian yang kedua adalah berkaitan dengan panggilan untuk berkomitmen kepada Allah. Bagian yang pertama itu penegasan mengenai Allah. Dikatakan apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, ini pengakuan monoteistik dari orang-orang Yahudi bahwa Tuhan itu satu dan hanya Dialah Allah. Saudara, kalau terjemahan yang lebih tepat berasal dari Ulangan pasal 6 ayat 4, itu harusnya terjemahkan begini. Yahweh, itulah Allah kita. Yahweh is our God. Yahweh itu Esa. Yahweh is one. Bisa juga diterjemahkan begini. Yahweh is our God and our only God. Setelah Yahweh itu nama khusus yang kita tahu di Perjanjian Lama dipakai di dalam relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Dikatakan di sini bahwa Yahweh itu Allah kita. Jadi bukan yang lain, bukan Baal, bukan Marduk, bukan nama dewa yang lain. Tetapi Yahweh is our God. Dan ditegaskan dengan jelas sekali, Yahweh alone. Hanya Yahweh, gak ada yang lain. Yahweh lah yang telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh ilah atau Allah yang lain. Yahweh lah yang menyelamatkan dan memilih bangsa Israel, bukan yang lain. Jadi saudara, ketika mengucapkan atau mendeklarasikan kalimat ini, bangsa Israel itu meyakini akan keunikan Allah ini, hanya Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Dan Yahweh ini gak bisa dibandingkan dengan ilah atau Allah yang lain yang mungkin dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Maka setiap kali bangsa Israel mengucapkan Shema ini, mereka itu mengakui Allah yang menebus mereka bukanlah ilah atau Allah yang tidak dikenal. Allah yang menebus mereka itu bukanlah satu kekuatan atau satu force yang tidak berpribadi. Seperti hanya di dalam film Star Wars itu, May the Force be with you. Satu kekuatan yang kita nggak tahu siapa itu. Setelah bukan itu. Tetapi dia adalah Yahweh. Yahweh yang berintervensi di dalam sejarah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dan tidak ada Allah lain yang melakukan itu. Saudara, ini yang diingat oleh Israel setiap kali mereka mengucapkan atau mendeklarasikan atau mengumandangkan itu. Yahweh is our God and Yahweh alone. Bagian yang kedua, itu panggilan untuk berkomitmen. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, perintah ini untuk mengasihi Allah merupakan obligasi. Panggilan kewajiban yang berasal dari pemahaman mengenai keunikan Allah dan anugerahnya yang memang khusus dinyatakan untuk umatnya nih. Maka bangsa Israel yang sudah mengenal dan mengalami realita Yahweh yang nyata sungguh dalam hidup mereka itu, dipanggil untuk tetap setia, dipanggil untuk memberi diri secara eksklusif kepada Yahweh ini dan tidak tergoda untuk ikut atau menyembah ilah atau Allah lain. Saudara, jadi dengan mengucapkan Shema ini bangsa Israel mendeklarasikan
devosi mereka yang utuh, yang tidak terbagi kepada Yahweh. Maka mengucapkan Shema ini berarti dengan sepenuh hati menerima pemerintahan Allah dalam hidup umatnya. Setiap kali mengumandangkan, membacakan setiap hari 2 kali sehari. Itu sepertinya berkata again and again and again. Saya tunduk kepada Allah. Saudara perhatikan Yesus mengutip ini, tetapi ada sedikit perbedaan dalam kutipan Yesus dalam kutipan Yesus akan Shema ini. Sedikit aja perbedaan dengan Ulangan 6 ayat 4. Yesus berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada satu tambahan yang tidak ada di Ulangan 6 ayat 4, yaitu dengan segenap akal budi. Saudara, ketika dipakai 4 istilah ini, hati, jiwa, akal budi, kekuatan, saudara, poin yang mau disampaikan adalah ini komitmen secara total. Ini komitmen tanpa syarat kepada Allah dengan keseluruhan diri kita. Ketika memakai 4 ungkapan, hati, jiwa, akal budi, kekuatan, saudara, ini bukan bertujuan untuk kemudian kita itu memilah-milah atau memisah-misahkan satu bagian dengan bagian yang lain, sepertinya kita itu menganalisa secara psikologis terhadap personalitas manusia, tetapi ungkapan ini ingin mau menyatakan everything, segala sesuatu yang ada dalam dirimu, segala sesuatu yang kau punyai, biarlah itu didevosikan untuk Allah. Jadi saudara, ungkapan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan itu mau menggambarkan keseluruhan diri manusia di dalam relasi dengan Allah, mengasihi Allah dengan keseluruhan dirimu, dan mengasihi Allah dengan seluruh yang kau punyai. Dan itu mengingatkan bahwa Allah itu punya hak untuk mengklaim setiap bagian dan setiap aspek dalam hidup kita. Dan bahkan dinyatakan atau dikatakan di sini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saudara, ini satu penekanan berespon total dan kesungguhan dalam kasih kepada Allah. Jadi ini satu panggilan untuk berespon mengasihi Allah secara keseluruhan, secara total. Saudara, tadi saya katakan Yesus menambahkan atau mungkin mengutip dari bagian terjemahan lain dengan menambahkan dengan segenap akal budi, pikiran, mind. Kira-kira yang Yesus mau katakan begini, karena ingat Yesus ini berhadapan dengan seorang ahli Taurat yang pintar nih. Ahli Taurat ini sebelum bertanya pada Yesus, dia mencermati perdebatan Yesus sebelumnya dan melihat, wow, Yesus ini benar nih. Maka dia bertanya. Setelah Yesus memberikan jawaban, sudah bisa melihat Yesus mengomentari orang ahli Taurat ini dengan menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang sangat bijaksana. Dia betul-betul pakai mind-nya, dia betul-betul pakai akal budinya. Dia bukan orang yang ekstrim dan tidak mau pakai pikirannya ini. Saudara, ketika Yesus berkata mengasihi dengan segenap akal budi, kalau dikaitkan dengan si ahli Taurat ini, kira-kira dalam bahasa sekarang saya bisa mengatakan begini. Yesus sebenarnya berkata, engkau pandai, engkau pintar. Gunakan kepandaian akal budimu itu untuk Allah. Gunakan kepandaian akal budimu itu untuk mengasihi Allah. Saudara, bahkan dikatakan di sini Yesus juga mengutip dari Ulangan 6 ayat 5 itu dengan segenap kekuatan. Saudara, kekuatan itu bisa punya arti kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan di sini juga bisa punya arti kekuatan secara ekonomi, bisa punya arti kekuatan secara mungkin sosial. Maka ada beberapa ahli penafsir menafsirkan Ulangan 6 ayat 5 kalimat kekuatan di sini itu bisa diterjemahkan resources. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap resourcesmu. Artinya apa? Kalau kau punya kekayaan, engkau punya ternak, engkau punya rumah, engkau punya segala resources yang menjadi your strength, kekuatanmu. Pakai untuk Allah. Kasihilah Allah dengan segala resourcesmu itu. Saudara, inilah yang ditekankan di dalam Shema orang Israel, dan saya percaya Yesus menerima dan mengamini kebenaran ini. Saudara, kebenaran inilah yang menjadikan semua bentuk
Yang namanya penyembahan berhala itu sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang melawan Allah. Pada waktu devosi kita bukan lagi sepenuhnya pada Allah, tapi pada sesuatu yang lain yang kita anggap Allah atau ilah. Dan tanpa sadar jadi berhala kita. Di sini sebenarnya kita sudah tidak menerima kebenaran Shema ini. Hal yang sangat penting perlu kita perhatikan setiap kali Alkitab bicara tentang mengasihi Allah. Janganlah utamanya pikiran kita itu cuma melihat aspek emosional atau feeling. Sepertinya begini, saya mengasihi Allah kalau saya merasa dekat dengan Allah. Saya mengasihi Allah kalau saya merasa senang dengan Allah. Baru kemudian kita mengatakan, oh saya ini mengasihi Allah. Saudara, penekanan utamanya bukan perasaan emosional yang abstrak nih. Tetapi mengasihi Allah itu terkait erat dengan kebenaran bahwa kita ini tunduk dan kita ini taat kepada Allah. Sama seperti kalau kita yang sudah menikah ini, kita menyatakan cinta kita, kasih kita pada pasangan kita. Kan bukan sekedar dengan katakanlah kalau saya seorang suami memberikan bunga pada istri supaya perasaannya berbunga-bunga. Bukan sekedar cuma tiap hari saya berkata I love you. Bukan itu kan. Tetapi adalah saya menunjukkan melalui tindakan saya bahwa saya itu mau untuk melakukan hal yang baik dan bahkan terbaik untuk pasangan. Jadi ketika seseorang berkata aku mengasihi Allah, itu penekanan utamanya bukanlah perasaan emosional yang menggebu-gebu kepada Allah. Tetapi ada satu tindakan yang mau untuk menyenangkan Tuhan melalui kepatuhan, ketundukan, ketaatan. Tidak heran Yesus sendiri pernah berkatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti atau mentaati perintahku. Jadi kasih kita kepada Allah itu terkait erat dengan tunduknya kita, taatnya kita kepada Dia sebagai pencipta, penebus, dan pemilik hidup kita. Maka kalau orang mengatakan saya mengasihi Allah, orang itu tidak seharusnya berkata begini, Tuhan, Engkau boleh atur aspek-aspek tertentu di dalam hidupku. Tetapi aspek-aspek yang lain ini, biar saya atur sendiri. Kehidupan rohani, bolehlah Tuhan atur, ikut campur. Kehidupan rumah tangga, bolehlah Tuhan atur, ikut campur. Tapi kehidupan pekerjaan, kehidupan bisnis, nggak perlu terlibat. Saya tahu strateginya, saya tahu caranya. Saya akan pakai cara sendiri. Tuhan tidak perlu terlibat. Saudara, ini bukan orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi adalah orang yang tidak menjadikan Tuhan itu hanya Tuhan di hari-hari tertentu atau di aspek-aspek tertentu dalam hidupnya. Tetapi Tuhan di hari-hari yang lain juga. Dan di seluruh aspek hidup ketika ada di rumah, ketika bekerja, ketika bermain, ketika berbincang dan sebagainya. Setelah Yesus mengutip Shema ini, berarti Yesus menerima dan mengamini kebenaran Shema ini. Hal yang lain yang kita lihat dalam perikop kita ini, Yesus bukan hanya menerima dan mengamini, tapi Yesus menambahkan sesuatu pada Shema ini. Kalau Ulangan 6:45 itu cuma berhenti sampai kasihlah Tuhan Allahmu. Berhenti sampai di sana. Tetapi Yesus berkata begini di ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, kalau tadi Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 dan 5, sekarang Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18. Saudara, hukum mengasihi sesama dikenal oleh bangsa Israel. Mereka semua tahu. Bahkan itu dianggap sebagai sesuatu yang juga penting oleh bangsa Israel. Tetapi yang perlu kita ketahui dan perhatikan di sini adalah begini. Yesus adalah orang pertama yang memasukkan atau menggabungkan hukum kedua ini dengan Shema. Saudara, disinilah kita melihat, kalau saya boleh sebut sebagai kejeniusan Yesus. Mayoritas orang Yahudi tahu dua hukum ini. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tetapi Yesus orang pertama yang mengkombinasikan ini. Menggabungkan dua hukum penting ini. Dan bahkan Yesus berkata, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Setelah Yesus membawa kedua hukum ini sebagai satu kesatuan, maka keduanya tidak bisa dipisahkan.
Ini seperti uang logam yang punya sisi yang berbeda, tetapi satu keping uang logam yang sama. Ketika Yesus berkata tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, Yesus mau menunjukkan bahwa kedua hukum ini berdiri bersama, terkait erat, dan kedua-duanya itu harus ditaati. Bahkan saking erat kaitannya, maka kita bisa berkata bahwa mengasihi sesama itu adalah bagian dari kita mengasihi Allah. Mengasihi sesama itu berkaitan erat dengan tindakan kita mengasihi Allah. Maka tidak heran kalau ajaran ini diteruskan oleh pengikut-pengikut Yesus. Rasul Yohanes pernah berkata begini di 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka tidak heran kalau surat Yakobus di pasal 3 mencatat begini. Tidak seharusnya dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, keluar kata-kata pujian mengagungkan Allah. Pada saat yang bersamaan, keluar kata-kata kutukan kepada sesama. Saudara, jawaban dari Yesus ini penting sekali untuk kita perhatikan. Yesus menggabungkan dua hukum ini berkaitan erat dan tidak boleh dipisahkan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan itu bukan sekedar cuma urusan relasi dengan Allah. Ada orang Kristen, mungkin ada gereja yang sangat menekankan kedekatan dengan Allah, ibadah kepada Allah, ketaatan pada Allah, dan bahkan mencari berkat dari Allah. Tetapi agama itu menjadi sesuatu yang bersifat individualistik. Yang penting adalah aku dekat dengan Allah, yang penting aku dapatkan sesuatu dari Allah. Lalu agama cuma berhenti sampai di sana. Tetapi di bidang lain kita melihat ada orang Kristen atau gereja yang menekankan apa? Perbuatan sosial. Yang penting berbuat baik untuk sesama. Tindakan sosial menolong orang-orang yang kesusahan. Tetapi hubungan dengan Tuhan secara pribadi nggak banyak diperhatikan dan tidak ditekankan. Jadi aktivitas-aktivitas gereja itu lebih bersifat sosial. Tetapi aktivitas-aktivitas yang membangun iman dan relasi dengan Tuhan disingkirkan. Tapi Yesus di sini menunjukkan keseimbangan dua hal ini. Relasi dengan Tuhan mungkin secara pribadi atau sebagai umat Allah bersama-sama. Dibangun makin mengasihi Allah. Tetapi juga aspek sosial itu diperhatikan. Bahkan saudara, kalau kita mau mengaplikasikan kebenaran keseimbangan Yesus ajarkan di sini, maka kita bisa berkata bahwa perkataan Yesus di sini perlu didengar. Bukan hanya oleh umat Allah, orang Kristen, orang percaya. Tetapi keseimbangan yang Yesus sampaikan di sini perlu didengar oleh semua manusia di dunia. Saudara, kita melihat perkataan Yesus di sini jelas menyingkapkan kesalahan dan kebobrokan dari orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan atau kekejaman atas nama agama. Kita melihat ada orang-orang berkata demi Allah, lalu kemudian melakukan tindakan yang jahat. Paulus seperti itu kan sebelum dia bertobat. Dia berpikir bahwa dia berjuang demi Allah. Dia mau membela Allah. Tapi dia bunuh orang-orang Kristen. Saudara, di dunia ini ada orang-orang mengatasnamakan agama tetapi melakukan tindakan kekerasan. Tapi di yang lain, perkataan Yesus juga jelas menyingkapkan kekurangan atau kelemahan dari orang-orang yang kelihatannya dermawan, humanitarian. Dermawan sekali, sumbangkan hartanya untuk sosial. Tetapi hal iman, hal agama tidak mereka pedulikan. Bahkan tidak sedikit dari mereka ateis. Mereka berpikir pokoknya hidup adalah untuk apa? Nolong sesama deh. Gak ada hubungan dengan Tuhan, gak perlu agama, gak perlu iman. Setelah di dunia ini banyak sekali orang-orang dermawan. Pengusaha-pengusaha yang kaya, mungkin artis-artis terkenal, mungkin politikus-politikus yang besar dan sebagainya. Tetapi kehidupannya tidak menunjukkan hormat dan takut akan Allah. Maka itu pengajaran yang sangat penting yang Yesus tunjukkan. Dengan bukan hanya dia menerima kebenaran Shema ini. Tetapi Yesus juga menambahkan sesuatu yang penting dalam Shema bangsa Israel ini. Bahwa kekristenan itu bukan sekedar satu relasi vertikal dengan Allah. Tetapi juga mencakup relasi horizontal dengan sesama. Dan kedua hukum ini tidak boleh dipisahkan. Dan yang penting juga untuk saudara perhatikan adalah begini. Tidak boleh dipisahkan. Tetapi jangan lupa.
hukum pertama mendahului hukum kedua. Perlu tetap melihat ada urutan ini. Betul memang tidak ada yang lebih besar dari kedua hukum ini. Tetapi yang disebutkan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Artinya hukum pertama ini menjadi dasar fondasi untuk kita melakukan hukum yang kedua. Artinya saudara mengasihi sesama itu muncul, dimungkinkan dari relasi seseorang dalam kasihnya kepada Allah. Saudara, bagaimana kita berespon terhadap hukum pertama akan menentukan bagaimana kita berespon terhadap hukum yang kedua. Hukum pertama ini memungkinkan hukum kedua itu untuk dilakukan. Pada waktu kita merasa sulit mengasihi sesama, kekristenan meyakini di dalam Allah dan dalam relasi dengan Allah yang hidup, engkau mampu untuk mengasihi sesama. Saudara, kasih tadi saya katakan bukan sekedar satu emotional attachment, bukan satu perasaan dekat, senang dengan orang tertentu, baru kemudian kita mengasihi. Tidak kan? Kalau saudara melihat paralel perikop kita hari ini di Injil Lukas pasal 10, saudara tahu kan? Ini orang ini datang dan bertanya pertanyaan yang sama, hukum mana yang terutama, dijawab. Ya, kemudian Yesus tunjukkan ya kepada orang ini bagi hukum yang penting ini. Lalu kemudian orang ini bertanya kan, siapakah sesamaku manusia? Lalu di Lukas pasal 10 itu Yesus memberikan perumpamaan orang Samar yang baik hati. Di Markus nggak ada nih, tapi di Lukas diceritakan orang Samar yang baik hati. Saudara, orang yang menolong orang Samar yang menolong orang yang yang dirampok itu kan nggak ada hubungan, nggak kenal, nggak ada emotional attachment. Bahkan orang Yahudi, orang Israel dengan orang Samaria itu juga bermusuhan kan. Tapi Yesus menunjukkan apa? Pada waktu engkau melihat orang ini memang perlu ditolong, maka tidak dibatasi oleh ras, oleh suku, atau bahkan oleh apa yang disebut sebagai tanda kutip permusuhan. Kasih itu tetap harus ditunjukkan. Orang Samaria ini nggak kenal dengan orang yang dirampok. Berbeda ras dan ada ketegangan antar ras, sehingga tidak mungkin terjadi ikatan emosional terlebih dahulu. Tapi pada waktu melihat ada yang sangat perlu ditolong, orang Samaria ini bertindak. Maka pertanyaan orang yang bertanya pada Yesus, "Who is my neighbor?" Siapakah sesamaku manusia? Itu pertanyaan yang nggak tepat. Seolah-olah mengasumsikan ada yang bukan sesama manusia. Yesus mengajarkan siapapun yang kita tahu membutuhkan pertolongan kita, itulah sesama kita. Mereka sesama kita dan kita perlu untuk menunjukkan itu. Saudara, Yesus menerima mengamini Shema ini. Yesus menambahkan sesuatu yang penting, perintah penting ke dalam Shema ini. Tapi jangan lupa, Yesus adalah yang juga menghidupi Shema itu. Saudara, kita tahu di sepanjang hidupnya sampai dia mati di kayu salib, Yesus taat kepada Allah. Ketika dia diutus untuk melakukan sesuatu yang harus memberikan pengorbanan yang terbesar, Yesus dengan mantapnya berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, itulah bukti dia mengasihi akan Allah. Dia taat sampai mati. Dan Yesus juga kita tahu adalah penggenapan sempurna dari hukum yang kedua. Dia mengasihi sesama manusia siapapun. Waktu dia hidup, dia melayani siapapun yang memang membutuhkan pertolongan dari dia. Dia menyentuh hidup banyak orang, baik kalangan atas, kalangan bawah. Baik orang kaya, baik orang miskin. Baik orang sehat maupun orang sakit. Orang dari berbagai kelas datang, dia pun layani. Dan puncak klimaksnya kematian di kayu salib. Itu membuktikan apa? Dia bukan hanya mengasihi Allah dan tunduk pada Allah untuk kehendak Allah dalam hidupnya. Tapi Yesus juga adalah pribadi yang mau untuk datang melayani dan memberikan hidupnya sebagai penebusan bagi banyak orang. Saudara, biarlah itu menjadi satu perenungan untuk kita di dalam bulan ini. Tema gereja itu berbicara mengenai bagaimana kita meneladani Kristus dalam berbagai aspek hidupnya. Mari kita juga meneladani Dia di dalam aspek reciting the Shema. Mengumandangkan Shema itu. Bukan hanya menerima, mengamini kebenarannya. Bukan hanya Yesus menambahkan sesuatu yang penting dalam Shema itu. Tapi jangan lupa Yesus menghidupi Shema itu.
Kiranya saudara dan saya menjadi orang-orang yang juga bisa hidup reciting the Shema. Bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk diresapi, dihayati. Dan itu berpenetrasi masuk di dalam seluruh hidup kita dan terlihat nyata di dalam semua aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Berkati renungan firman-Mu Tuhan, menolong kami untuk melihat Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau menerima kebenaran Shema bangsa Israel. Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan tunduk kepada apa yang Allah kehendaki. Engkau menambahkan sesuatu yang penting di dalam Shema Israel, supaya tidak berhenti hanya dalam aspek mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Tetapi perlu untuk kami juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan Engkau adalah Tuhan yang juga menghidupi kebenaran Shema itu. Ya Tuhan, tolong kami untuk merenungkan firman-Mu ini dan tolong kami untuk mengerti kebenarannya. Dan biarlah hukum yang utama, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama, itu sungguh terwujud nyata di dalam hidup kami. Sebagaimana kami meneladani Kristus yang sudah menunjukkan itu, Tuhan, kami mohon diberi kekuatan pertolongan. Karena kami tahu kekurangan, kelemahan kami untuk bisa mewujudkan kebenaran Shema yang Tuhan Yesus ajarkan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.